Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberanian Ali radhiyallahu anha dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, orang-orang Islam mengalami sedikit kekalahan. Penyebab utamanya adalah karena sebagian dari sahabat radhiyallahu anha tidak menaati perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah banyak dikisahkan. Pada saat itu, tentara kaum muslimin telah dikepung oleh orang-orang kafir dari 4 penjuru sehingga orang Islam atau sahabat radhiyallahu anha banyak yang mati syahid menjadi sasaran senjata mereka. Selain itu, banyak juga yang melarikan diri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri berada dalam salah satu kepungan orang-orang kafir tersebut. Maka orang-orang kafir mengumumkan kepada orang banyak bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mati syahid. Berita ini telah membuat para sahabat radhiyallahu anha menjadi sedikit panik dan kacau. Sebagian sahabat ada yang langsung melarikan diri, ada pula yang lari ke sana kemari tanpa arah. Akhirnya, pasukan kaum muslimin menjadi terpecah belah dan kacau balau. Ali radhiyallahu anha berkata, ketika orang-orang kafir telah mengepung kaum muslimin, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka saya segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih hidup. Tetapi, saya tidak menemukan beliau di antara mereka. Kemudian saya mencari di antara mayat-mayat para syuhada yang telah gugur mati syahid. Di sana pun ternyata tidak ada. Tetapi, saya berpikir tidaklah mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarikan diri dari peperangan. Pada zahirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat amal perbuatan kami dan Dia marah kepada kami, sehingga Allah telah mengangkat Rasul yang dicintainya ke langit. Nampaknya inilah kemungkinan terbesar dan terbaik menurut saya. Saya tidak dapat mengira-ngira kemungkinan lain yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya segera mencabut pedang saya. Dengan gigih serta penuh semangat, saya terjun ke kancah peperangan dan bertempur melawan orang-orang kafir Quraisy. Saya merasa bahwa saya akan mati pada pertempuran tersebut. Saya terus bertempur dengan mereka sehingga saya telah membuat suatu jalan yang terbuka dari kepungan tersebut. Pada saat itulah saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka bukan main senangnya hati saya. Kemudian saya dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kekasihnya ini melalui malaikat-malaikatnya. Akhirnya, saya segera pergi mendekati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan saya berdiri di samping beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah satu pasukan dari tentara kafir Quraisy menyerang beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Ali, tahanlah mereka." Saya langsung menghadapi serbuan pasukan musuh dengan segenap keberanian saya. Sehingga sebagian pasukan tersebut melarikan diri, dan sebagian lainnya dapat saya bunuh. Kemudian datang lagi sekelompok pasukan yang kedua, yang berniat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat kepada Ali radhiyallahu anha agar melawan mereka. Kemudian pasukan itu telah dilawan oleh Ali radhiyallahu anha seorang diri. Ketika berlangsungnya kejadian tersebut, malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepada Ali radhiyallahu anha yang masih muda belia dan memuji keberanian Ali radhiyallahu anha dalam melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ali adalah bagian dari saya, dan saya bagian dari Ali." Inilah satu isyarat yang menunjukkan betapa pentingnya kesatuan yang sempurna. Jibril AS juga berkata, "Saya adalah dari kalian berdua." Faidah. Inilah contoh teladan dari seorang sahabat yang telah melawan serbuan sepasukan musuh seorang diri sehingga dapat mengalahkan mereka. Dengan penuh keberanian, ia telah menyerang pasukan kafir untuk melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan siap mengorbankan nyawanya dalam menjalankan tugas tersebut. Ini adalah suatu contoh teladan dari keberanian sahabat radhiyallahu anha. Dari satu sisi dapat dilihat betapa tingginya ketulusan rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, inilah contoh keberanian dan keteguhan mereka dalam mempertahankan agama.